Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku? Di sini kita akan belajar tentang materi perkembangan atom. Sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang teori atom. Nah, sebelum memulai pelajaran pada kali ini, baiknya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita bahas sedikit tentang materi atom. Oke, baik. Sebelum kita mempelajari perkembangan model atom, kita mempelajari apa itu atom terlebih dahulu ya. Nah, atom itu secara etimologi atau asal kata berasal dari bahasa Yunani, atomos, yang artinya itu tidak bisa dipotong atau tidak bisa dibagi. Kemudian, atom diketahui memiliki definisi sebagai suatu partikel yang menyusun suatu benda dan memiliki ukuran yang sangat kecil. Nah, pengertian atom kemudian terus berkembang, dan hal ini menjadi bagian dari perkembangan teori atom itu sendiri yang nanti akan dibahas mendetail selanjutnya. Sebagai bagian atau partikel terkecil, maka atom kemudian tidak bisa dipotong atau dibagi lagi. Atom kemudian tersusun atas beberapa partikel, dan kemudian ada istilah subatom. Hal ini menunjukkan betapa kecilnya ukuran atom di setiap permukaan benda apapun. Menentukan ukuran atom kemudian menjadi hal yang tidak mudah, sebab dalam satu tanda titik dari sebuah tulisan atau benda saja sudah tersusun dari jutaan atom. Atom kemudian juga diketahui memiliki dasar materi yang disebut dengan istilah inti atom dan awan elektron. Inti atom terdiri atas proton yang memiliki muatan positif, kemudian elektron yang mengelilingi memiliki muatan netral. Elektron di dalam atom terikat atau menempel pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Sekumpulan atom kemudian saling berikatan dan membentuk molekul. Atom yang berkumpul bisa terbentuk dari atom dengan muatan yang sama, sehingga memiliki sifat netral. Kemudian jika atom tersebut membentuk ikatan dengan atom yang lain, muatannya berbeda akan membentuk ion. Jumlah neutron dan juga proton pada atom yang berikatan akan menentukan jenis dari atom tersebut. Jumlah proton pada atom akan menentukan unsur kimianya, sedangkan jumlah neutron akan menentukan isotop dari unsur di mana atom tersebut yang menjadi penyusunnya. Nah, jadi intinya itu atom adalah unit terkecil dari sebuah unsur. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tokoh-tokoh yang memiliki teori pada perkembangan atom. Nah, di sini terdapat 4 tokoh yang memiliki teori atas perkembangan atom. Yang pertama yaitu ada teori atom Dalton. Yang kedua ada teori atom Thomson. Yang ketiga ada teori atom Rutherford. Yang keempat ada teori atom Bohr. Baik, kita masuk pada teori yang pertama yaitu teori atom Dalton. Tokoh pertama yang mengawali perkembangan teori atom ialah John Dalton. Ia menyatakan pendapatnya tentang atom pada tahun 1803. Teori atom Dalton didasarkan pada 2 hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Proust atau hukum susunan tetap. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Teori atom Dalton didasarkan pada anggapan yang pertama yaitu semua benda terbuat dari atom. Yang kedua, atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian yang lain. Yang ketiga, atom-atom tidak dapat diciptakan maupun dihancurkan. Yang keempat, atom-atom dari unsur tertentu adalah identik satu terhadap lainnya
dalam ukuran, massa, dan sifat-sifat yang lain. Namun, mereka berbeda dari atom-atom dari unsur-unsur yang lain. Dan yang terakhir, perubahan kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom-atom yang tidak dapat dibagi, sehingga atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Sayangnya teori Dalton ini tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat menghantarkan arus listrik. Padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Ia tak sempat membuktikan partikel lain yang menghantarkan arus listrik. Kemudian kita masuk kepada teori yang kedua, yaitu teori atom Thomson. Pada tahun 1897, Thomson menemukan partikel yang bermuatan negatif dan disebut dengan elektron. Teori atom Thomson berawal dari penemuan tabung katode oleh William Crookes. Dari penelitian yang sudah dilakukan Crookes, Thomson mengembangkan penelitiannya tentang sinar katode di laboratorium Cavendish. Teori atom yang dikemukakan oleh Thomson itu menitikberatkan pada atom sebagai bola masif bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron sehingga keseluruhannya bersifat netral. Pada keberadaan partikel bermuatan negatif pada sinar katoda yang kemudian dinamai dengan elektron. Dari penemuan inilah Thomson menyangkal gagasan bahwa atom adalah substansi paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Thomson itu beranggapan bahwa atom itu memiliki muatan netral secara keseluruhan, sehingga jika ada muatan negatif atau elektron, maka atom juga harus memiliki muatan positif untuk menyeimbangkan atom. Dari sinilah Thomson menyimpulkan teori atom Thomson yang menyebutkan bahwa atom dapat dibagi menjadi muatan positif dan muatan negatif. Lalu kita masuk kepada teori yang ketiga, yaitu teori atom Rutherford. Rutherford dan kedua asistennya menemukan inti atom pada tahun 1910. Inti atom memiliki jari-jari yang lebih kecil dari jari-jari atomnya. Teori yang ditemukan oleh Rutherford berasal dari eksperimen penembakan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa. Sebuah partikel dengan massa 4 kali massa atom hidrogen dan muatan positif sebesar 2 kali muatan elektron. Eksperimen ini dinamakan Giger-Marsden. Rutherford itu memperhatikan bahwa partikel alfa yang dipancarkan melalui lubang pada plat fotografi akan menghasilkan gambar yang tajam, sedangkan partikel alfa yang dipancarkan melalui mika akan terlihat buram. Kemudian di sini ada kelebihan teori atom Rutherford. Yang pertama yaitu menemukan inti atom atau nukleus dari eksperimennya. Yang kedua, menemukan atom merupakan inti terdiri dari proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Yang ketiga, menggambarkan gerak elektron di sekitar inti atom. Yang keempat, menemukan jari-jari inti atom dan juga jari-jari atom. Yang kelima, menemukan bahwa inti atom sangat kecil namun berkontribusi sebagai hampir keseluruhan massa atom. Yang keenam, menemukan bahwa elektron sangat ringan namun berkontribusi sebagai hampir keseluruhan volume atom. Dan yang ketujuh itu mudah dipahami untuk menggambarkan struktur atom yang rumit. Kekurangan dari atom Rutherford ini ada dua. Yang pertama yaitu tidak bisa menjelaskan spektrum garis atom hidrogen. Yang kedua yaitu tidak bisa menjelaskan stabilitas atom. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam teori yang keempat, yaitu teori atom Bohr. Nah, teori atom Bohr itu dikemukakan oleh Niels Bohr, seorang ahli fisika dari Denmark yang mengembangkan teori atom pada tahun 1913. Teori tentang atom oleh Bohr
itu yang pertama beranggapan bahwa atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Yang kedua, elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Yang ketiga, jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, berarti elektron itu akan memancarkan energi. Dan yang keempat itu kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut dengan kulit-kulit elektron. Bentuk dari teori atom Bohr bisa dikatakan sebagai peredaran planet saat mengitari tata surya. Eksperimen yang dilakukan Bohr menghasilkan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom yang terdiri dari proton dan juga neutron. Dan di lintasan-lintasan tertentu disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Setelah mengelilingi inti atom, elektron itu bisa berpindah dari satu kulit ke kulit yang lainnya dengan penyerapan atau pemancaran dari beberapa energi tertentu. Baik, kita masuk ke teori atom yang terakhir, yaitu teori atom mekanika kuantum. Nah, model atom mekanika kuantum itu adalah model atom paling modern yang digunakan hingga saat ini. Modelnya itu berupa atom dengan inti atom dan proton berada di tengah, sedangkan elektron mengelilingi dalam suatu orbital. Teori mekanika kuantum itu disempurnakan oleh Erwin Schrödinger yang merupakan fisikawan dari Austria dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1933. Perkembangan teori atom modern berdasarkan hipotesis de Broglie. Menurut Louis de Broglie itu berlaku sifat dualisme pada elektron, yaitu yang pertama, elektron bukan hanya sekedar sebagai partikel tetapi juga sebagai gelombang. Dengan kata lain, elektron akan bergerak seperti gelombang dan memiliki lintasan yang juga merupakan gelombang. Model mekanika kuantum itu menyatakan bahwa elektron dapat ditemukan pada orbital, namun posisinya tidak dapat ditemukan dengan pasti. Baik, itu penjelasan pada pembelajaran kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan. Jika ada yang ingin menyanggah atau mengetahui teori atom yang belum saya jelaskan, silahkan untuk dijelaskan. Nanti saya akan beri nilai lebih. Oke, saya cukupkan terlebih dahulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.